Berikut adalah uraian mengenai studi tentang potensi saus surya kostus sebagai kandidat terapi non-alkoholik fatty liver disease secara in silico, di mana studi ini mendapatkan support dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebagai pendahuluan, bahwa kejadian non-alcoholic fatty liver disease ini semakin tahun semakin meningkat, di mana prevalensi global saat ini mencapai 25,24%, yang kemudian terus berkembang, di antaranya 55,5% non-alcoholic fatty liver disease ini, 37,3% berkembang menjadi non-alcoholic steatohepatitis, dan 17% berkembang dalam keadaan fibrosis. Untuk negara Indonesia sendiri maupun daerah Asia Tenggara, kejadian non-alcoholic fatty liver disease ini mencapai kisaran 5-30%. Non-alcoholic fatty liver disease ini sendiri mengalami perkembangan cukup pesat, sebanyak 21%, di mana 83 jumlah penderita pada tahun 2015 itu diduga akan mencapai 101 juta pada tahun 2030. Demikian juga untuk non-alkoholik steatohepatitis lebih tinggi lagi, yaitu 63%, di mana 17 juta penderita pada tahun 2015 itu akan meningkat jumlahnya menjadi 27 juta pada tahun 2030. Untuk kejadian sirosis, perkembangannya lebih tinggi lagi, yaitu 168% akan dicapai pada tahun 2030, sedangkan HCC itu 137% pada tahun 2030. Sehingga mempelajari bagaimana mekanisme terjadinya non-alcoholic fatty liver disease ini menjadi suatu hal yang penting dan terus dilakukan. Secara mekanisme, keadaan non-alcoholic fatty liver disease ini bisa diawali dengan kondisi gaya hidup yang tidak baik atau sedentary lifestyle, dan juga adanya intake kalori yang tinggi, di mana kedua keadaan ini akan menyebabkan eh, kondisi dislipidemi pada tubuh, dan dislipidemi ini akan memicu terjadinya insulin resistensi maupun obesitas. Kedua kondisi ini menjadi faktor risiko untuk berkembang menjadi keadaan non-alcoholic fatty liver disease. Bila seseorang sudah memasuki keadaan non-alcoholic fatty liver disease, maka perjalanan penyakit bisa dilanjutkan untuk mencapai keadaan non-alcoholic steatohepatitis, dan kondisi ini memicu seseorang untuk masuk ke dalam keadaan sirosis ataupun hepatosel karsinoma. Nah, untuk itu perkembangan penelitian dan juga pengetahuan untuk bagaimana menekan atau menurunkan kejadian ini terus dilakukan, antara lain mulai dari tahap perubahan gaya hidup atau modification lifestyle, dan juga diet rendah kalori untuk mencegah kondisi dislipidemi. Begitu juga terapi bisa dilakukan ketika seseorang masuk dalam kondisi dislipidemi dengan menurunkan kadar lipid di dalam darah supaya tidak terjadi keadaan resistensi insulin maupun obesitas. Untuk mencegah keadaan seseorang yang sudah masuk dalam kondisi obesitas maupun resistensi insulin, itu diupayakan dicegah masuk ke dalam keadaan non-alcoholic fatty liver disease dengan antara lain menggunakan regimen anti obesitas maupun insulin sensitizer. Dan selanjutnya, perkembangan terapi terhadap non-alcoholic fatty liver disease ini terus juga digali, dikaitkan dengan bagaimana menurunkan intake kalori, antara lain dengan mengamati kinerjanya di dalam sistem pencernaan, karena diduga adanya mekanisme kebocoran usus yang ikut berkontribusi dalam perkembangan penyakit non-alcoholic fatty liver disease ini. Nah, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan yang terus-menerus dilakukan, sampai saat ini terapi terhadap non-alcoholic fatty liver disease ini belum mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga banyak berbagai penelitian
yang menelaah tentang potensi bahan-bahan alam yang diharapkan dapat memiliki efek terbaik dalam mengatasi perkembangan penyakit non-alkoholik fatty liver disease. Antara lain menggunakan bahan alam berupa akar-akaran seperti Saus Surya di mana tanaman Saus Surya ini merupakan tanaman tradisional Timur Tengah yang secara empiris digunakan untuk kondisi peradangan, kemudian juga anti hepatotoksik, anti diabetes, anti tumor, anti inflamasi, anti mikroba, dan sebagai imunostimulan. Akar kering tanaman ini digunakan untuk pengobatan eh, dalam bentuk bubuk yang bisa mengobati penyakit seperti asma, nyeri sendi, disentri, penyakit kulit, penyakit neurologis, penyakit hati, parasit, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Kandungan aktif dari senyawa ini antara lain terpen, antaquinon, alkaloid, dan flavonoid. Di mana berbagai terpen antitumor dan antiinflamasi seperti kostunolit dan dihidrokostus itu terkandung di dalamnya di samping dengan senyawa-senyawa lain yang aktif di dalam Sausuriakostus ini. Elemen yang paling signifikan pada tumbuhan Sausuriakostus ini adalah sesquiterpen lakton, yaitu postanoid dan dihidrokostus lakton. Kemudian terpen yang lain, zat aktif lain yaitu cyanophyllene memiliki efek imunomodulator pada pelepasan sitokin yang memiliki efek imunosupresif dan juga memproduksi nitrit oksid. Ekstrak Sausuriakostus ini menghambat aktivasi NF-kappa B, kemudian juga menghambat induksi faktor kemotatik neutrofil dan diinduksi oleh sitokin, juga menghambat produksi TNF-alfa interleukin 6 pada sel RAW2647 yang dirangsang oleh lipopolisakarida. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengamati potensi senyawa aktif yang terkandung di dalam akar Sausuriakostus sebagai kandidat penyakit non-alkoholik fatty liver disease secara in silico. Metode yang dilakukan antara lain screening zat bioaktif yang terdapat dalam Sausuriakostus dan juga protein-protein target yang terkait dengan non-alcoholic fatty liver disease. Data-data yang digunakan diperoleh dari database PubChem dan pengayaan gen ontologi, juga Kyoto Encyclopedia of Gen and Genomes digunakan untuk memperkaya fungsi dan jalur molekuler dari target umum, dan database string digunakan untuk membangun protein-protein interaction network. Kostonolit dan dehidrokostulakton itu diperoleh dengan mengkonstruksi ulang struktur 3 dimensi dengan menggunakan instrumen canonical smiles yang tersedia di database PubChem. Kemudian target yang sesuai dari bahan bioaktif S-Costur dikumpulkan dari database Swiss Target Prediction, kemudian basis data GenCards dan basis data DiscGenet dicari menggunakan istilah non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD untuk mengidentifikasi target terapi potensialnya. Nah, hasil yang diperoleh bahwa ditemukan sebanyak 188 target yang sesuai dari bahan Sausuriakostus diekstraksi dari database Swiss Target Prediction. Kemudian sebanyak 752 target terkait non-alcoholic fatty liver disease. Database Diskinet dan database GenCard itu juga dikumpulkan. Setelah dilakukan penyaringan manual, kemudian target umum bahan bioaktif Sausuriakostus dan protein yang terkait dengan non-alcoholic fatty liver disease dibatasi hingga terdapat sekitar 52 senyawa atau protein yang ditunjukkan pada diagram tersebut sesuai pada layar. Kemudian dimungkinkan jalur pensinyalan intervensi Sausuriakostus pada non-alcoholic fatty liver disease dianalisis sesuai hasil yang diperoleh dari analisis GO dan GAGG dan eh, protein interaction, di mana hasil pengayaannya menunjukkan bahwa Sausuriakostus dapat mengganggu stres oksidatif dan aktivitas reseptor nuklir dalam pengobatan non-alkoholik fatty liver disease.
Hasil pengayaan Kyoto Anthology Ensiklopedia Gen dan genomiknya menunjukkan bahwa beberapa jalur pensinyalan termasuk jalur pensinyalan TNF, kemudian NF-kappa B, interleukin 1 beta, dan jalur pensinyalan terkait antiinflamasi lainnya yang terlibat dalam pengobatan non-alkoholik fatty liver disease dengan menggunakan tanaman Saucereia costus. Mengingat hasil yang tidak konsisten dari pengayaan KIGG dan PPI, perlu untuk menganalisis secara sistematis target dan jalur pencegahan S. costus dalam pengobatan non-alkoholik fatty liver disease. Dengan mempertimbangkan bahwa hasil stres oksidatif dan aktivitas reseptor nuklir dari pengayaan eh, gen ontologi, 52 target umum dievaluasi ulang, di mana NF NRF2 telah menarik perhatian yang cukup besar. NFR2 ini NRF2 ini merupakan faktor transkripsi yang mengatur ekspresi beberapa gen antioksidan. Pada studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa enzim antioksidan NRF2 antioksidan respon elemen ini memainkan peranan mekanistik sentral dalam regulasi sistem antioksidan kompleks dalam tubuh manusia dan merupakan simpul kunci dalam beberapa jalur pensinyalan termasuk STAT1. S-Costus dapat berperan dalam pengobatan non-alkoholik fatty liver disease dengan mengintervensi ekspresi dari NRF2 ini, mana S-Costus mampu mengurangi steatohepatitis non-alkoholik dengan menekan jalur NF-kappa B dan mengaktifkan jalur NRF2 tersebut. Sebagai kesimpulan bahwa dari hasil analisis in silico didapatkan 52 target umum bahan bioaktif Saucereia dengan protein terkait non-alcoholic fatty liver disease yang menunjukkan potensinya sebagai kandidat terapi non-alcoholic fatty liver disease. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih.